Halo guys, ketemu lagi dengan Sinta di sini. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman hari ini ya, terkait dengan kucing. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang punya kucing peliharaan? Maksud saya kucing peliharaan ya. Jadi ada banyak sih binatang-binatang peliharaan, tapi saya lebih memilih untuk memelihara kucing. Kenapa? Karena kucing itu lucu. Selain lucu ya, menggemaskan, dan juga mereka itu memiliki energi yang positif ya. Kenapa ya? Karena kalau di dekat mereka itu bawaannya seneng aja gitu ya. Apalagi kalau coba membelai bulunya, mengajak mereka bercanda ya kan. Terus ketika memberikan makan, nah itu tuh rasanya tuh seneng ya, seneng, rasanya itu happy gitu. Nah, apa yang mau saya bagikan ya kepada teman-teman? Nah, ini jadi kucing saya itu ya, nanti saya tunjukin fotonya ke teman-teman. Ini sambil jalan ya guys. Kucing saya itu dia itu hobinya adalah bersih-bersih. Jadi bersih-bersih badannya sendiri, bulunya sendiri. Badannya apa bulunya ya? Ya badannya termasuk bulunya. Jadi suka bersih-bersih bulunya itu lama sekali, sampai itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, ketika saya coba untuk membelainya ya, dia seneng dibelai gitu ya, digelitikin gitu di lehernya gitu, suka dipangku juga, bahkan suka digendong guys. Nah, tapi setelah dapat sentuhan dari saya itu, kemudian dia itu dijilatin lagi, dibersihkan lagi, dan lama, pokoknya disenggol sedikit terus dibersih lagi. Jadi suka ngodain guys, lucu sih ya. Disentuh buntutnya, nanti buntutnya dijilatin, disentuh kakinya dijilatin, begitu seterusnya. Sampai aduh kasihan juga ya, capek jadinya dia tuh bersih-bersih terus gitu. Nah, kemudian apa yang bisa saya ambil ya dari kucing ini gitu ya, tingkahnya itu loh ya, selain lucu, menyenangkan si pemiliknya ya, memberikan kegembiraan, selain itu juga tadi soal bersih-bersih itu ya. Jadi kegiatannya itu selalu bersih-bersih badannya sendiri. Saya mengibaratkan seperti orang yang selalu membersihkan apa yang melekat pada dirinya sendiri. Sibuk membersihkan apa yang melekat pada dirinya sendiri. Nah, saya belajar dari kucing saya ini ya. Jadi ketika kita sibuk membersihkan diri kita sendiri ya, sisi-sisi gelap kita, bukan berarti kemudian disangkal ya, tapi kita mengakui. Tetapi untuk kita bertumbuh itu kan kita juga memerlukan kejujuran ya guys ya. Apa-apa yang perlu kita tingkatkan, apa-apa yang perlu kita upayakan, apa-apa yang perlu kita sembuhkan ya kan, termasuk sisi gelap kita itu untuk kita rangkul, untuk kita terangi ya kan, maksud saya itu guys. Jadi diterima, kemudian kita perlu menerangi yang gelap dari sisi kita itu gitu. Nah, tapi ini bisa dilakukan ketika kita itu kan fokus sama diri kita sendiri,
fokus sama diri kita sendiri itu bukan berarti egois ya. Makanya saya bolak-balik bilang self love dengan selfish ya, dengan egois itu beda ya. Fokus di sini ya dalam upaya yang positif ya kan. Kalau kita itu fokus membenahi diri, membersihkan diri, menerangi sisi gelap kita ya kan, nah itu boro-boro dah ngurusin orang lain. Nah dalam tanda kutip ya, ngurusin itu ya misalnya kepo, selain kepo misalnya julid, selain julid terus pengen tahu gitu urusan orang lain ya yang negatif itu. Kemudian selain itu kayak yang apa ya, yang ngegosipin, ngomongin, mengkritik, kemudian menghakimi apalagi ya. Jadi boro-boro karena yaitu sibuk dengan urusannya sendiri. Istilahnya ya, kita ketika pengen bersih tuntas ataupun kita pulang dalam kondisi yang tadi ya, yang menjadi diri kita apa adanya sesuai dengan kesejatian diri. Nah itu perlu upaya ya, perlu kesungguhan. Kita perlu menyelam ke dalam diri kita sendiri ya. Maka tadi kita akan menemukan mutiara-mutiara yang ada di dalam diri kita, menemukan lubang-lubang yang perlu kita isi, menemukan selain mutiara itu juga ya tadi sisi gelap diri ya, sehingga ketika kita menemukan itu kebahagiaan itu muncul guys, dengan sendirinya itu muncul gitu. Karena memang ketika kita menuju ke diri sejati kita, itu adalah langkah-langkah menuju kebahagiaan yang sejati. Karena apa-apa yang melekat pada diri kita ya, kepalsuan diri kita ya, yang kita persembahkan atau kita ikuti, atau bahkan ya ada juga yang sampai menyembah dalam tanda kutip ya. Sebenarnya kan pengertian dari Tuhan itu sendiri kan apa yang disembah, apa yang diprioritaskan, apa yang diutamakan, apa yang mendominasi dari diri kita ya. Misalnya kemelekatan kita terlalu dominan terhadap misalnya harta benda, ataupun misalnya bahkan di Al-Quran itu kan ya ada berapa ya, harta benda, anak, terusan jabatan ya, posisi dan sebagainya. Nah itu bisa jadi kebun-kebun ya kan. Saya lagi di sawah jadi ingat kebun-kebun ya, kemudian perniagaan dan sebagainya. Nah itu bisa menjadi Tuhan kita ketika kita ya terlalu melekat kepadanya. Kebahagiaan kita itu tergantung pada itu semua gitu ya. Itu tidak abadi. Ketika tidak abadi ya itu sifatnya kesenangan ya, sementara itu. Nah ketika kita mengharapkan keabadian, kebahagiaan yang abadi ya, nah itu ya kita perlu mencapai sesuatu yang lebih sejati. Nah tadilah ada step-stepnya untuk kita itu sampai ya pada diri sejati kita di situ. Nah kalau kita fokusnya ke orang lain terus ya kan, dunia yang di luar diri kita, ya kapan kita beresin apa yang di dalam diri kita gitu. Itu jadi selalu terabaikan terus gitu ya. Apalagi sekarang dunia kita itu ada dua dunia real life kan, kehidupan yang nyata yang kita jalani, dan juga dunia maya ya kan, biasanya di medsos ya kan, kita banyak berinteraksi dengan orang lain ataupun dengan komunitas lain, ataupun yang ada di medsos itu gitu ya. Nah itu bisa
banget bisa mengganggu atau mensabotase ya niatan kita, waktu kita, energi kita, ke distract ya dari apa-apa itu yang ada di sana gitu kan. Nah itu menjadi kita itu lupa akan diri kita sendiri ya, kebutuhan diri kita, bahkan tadi kebahagiaan kita sendiri, karena melihatnya itu keluar, ngurusinnya yang di luar ya, kurang memperhatikan apa yang ada di dalam diri tadi ya. Ini berawal dari mana? Dari kucing saya yang hobinya bersih-bersih bulu sendiri, bersih-bersih badan sendiri, sampai tuh bulunya halus banget guys, halus bersih gitu. Itu kalau orang begitu gemuk gimana nggak gemuk ya, pokoknya dia fokus. Ini selalu gemuknya sehat ya, fokusnya sama diri sendiri gitu. Jadi ya makan, dia bersih-bersih, terus main seperti itu ya. Pokoknya happy lah gitu ya. Mudah-mudahan ya dia happy bersama saya gitu. Amin amin amin. Nah itu yang saya ambil dari melihat tingkah kucing saya yang suka bersih-bersih. Itu saja guys. ini konten apa ya, konten santuy ya guys ya, sambil saya jalan pulang jadi sambil ngobrol di sini. Oke, sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih, sehat-sehat, salam sehat, bahagia, damai untuk kita semuanya, sejahtera berkelimpahan. Dadah. Jumat berkah, Jumat berkah, Jumat berkah. Dadah. Bye bye.